Oke, selamat malam dulur mancing seantero Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miasan sampai Pulau Rote. Salam net fishing. Mantul. Mantul, mantap betul. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya kedatangan tamu istimewa. Nah, ini beliau ini adalah seorang, boleh dibilang esinger. Ayo, esinger ya. Esinger. Esinger. Beliau ini berpengalaman membuat esen, berbagai macam esen ya. Nah, ini beliau sudah sering menjuarai banyak di Galatama dengan esennya. Nah, ini kita perkenalkan, namanya Mas Udin. Mas Udin, Mas ya? Betul Pak. Ya. Tapi kalau nama di kolam LP Pol. LP Pol. Nah, ini monggo diceritakan dulu Mas Udin, mungkin ceritanya gimana mulai awal bisa bikin esen itu gimana. Dan mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol mengenai esen ya dulur ya. Buat dulur-dulur yang selama ini mengalami trauma boncos, mungkin ini salah satu solusi agar tidak boncos dengan esennya produk kita di Esen Light Fishing. Nah, ini kebetulan diinsinyuri oleh Mas Udin. Oke Mas Udin, pengalamannya Mas. Oke Pak Eka. Mulai dari awal sampai punya esen. Oke. Untuk konten kali ini saya terima kasih banyak sudah diundang oleh Pak Eka dari Light Fishing. Kalau untuk pengalaman di dunia esen sih kurang lebih awal tahun 2012. 2012. Hampir 9 tahun ya Om ya. Iya, kalau sekarang mungkin lebih loh Pak. Lebih ya. Lebih lah 2021. Oh iya. Kebetulan dulu itu hobi Galatama. Hobi Galatama, medianya kan waktu dulu itu kan kita itu media itu yang natural. Belut, jagung. Nah, terus teman-teman yang lain itu kok pakai kayak botol itu apa sih? Ternyata itu esensial. Akhirnya saya coba Google, sharing di googling ya kan, itu ternyata ada di Surabaya, tepatnya di Pasar Atum. Iya. Nah, kemudian saya ke sana, saya cari, saya mencoba sendiri. Akhirnya saya terapkan waktu saya mancing itu saya dapat indukan dan alhamdulillah memimpin dari awal sampai akhir. Itu cerita waktu saya tentang esensial. Dan sekarang saya geluti untuk esen-esen untuk kolam Galatama atau disebut Galapung, meski itu harian dan juga untuk harian tambak. Dan untuk buat teman-teman yang suka main di esen sih, kebetulan kan Light Fishing hari ini malam ini saya diundang. Saya terima kasih banyak. Nanti kita bedah tentang esensial ini Pak Eka. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai dulu lah. Oke, jadi pembukaannya seperti itu ya. Om Udin ini belajar dari awal mulai tahun 2012. Keren, sudah lama, cukup lama ada pengalaman. Nah Om, untuk esen sendiri Om, sebenarnya untuk pemakaiannya ini untuk kolam yang bagaimana Om? Mungkin bisa disebutkan Om. Kalau untuk kolam sih tergantung ya Pak ya. Kalau kita mau mainnya Galatama, biasanya kan ada Galatama ikan mas, ada Galatama ikan patin, ada Galatama ikan lele. Kebetulan saya sendiri itu saya berkecimpungnya di Galatama ikan mas. Ikan mas ya? Ikan mas. Jadi saya dominan di ikan mas, tetapi saya juga jual untuk produk saya itu di patin, di lele, dan juga harian kayak ikan nila mujair itu. Kalau untuk karakter kolam sih memang tiap kolam ada yang suka aroma beda-beda. Beda-beda sih Pak. Kalau gini Om, ini ada beberapa pertanyaan ya. Monggo. Kita jawab secara itu aja Pak ya. Ini saya Surabayaan.
saya rekap nih ya. Iya. Ada beberapa teman-teman dari netizen kita itu menanyakan subbreakernya Pak Eka ya. Iya. Nah, ini yang pertanyaan mendasar ini Om. Sebelum pertanyaan yang rada angel-angel agak berat ya. Iya, ya, siap. Nah, esen itu dibedakan apa saja sih Om? Kalau esen itu dibedakan ada buah, non buah, amisan, dan atsiri. Atsiri ya? Atsiri. Oh iya, kalau yang buah atau amisan udah biasa ya? Itu mayoritas semua angler pada memahami sih Pak, kalau buah dan amisan pada memahami. Yang ini, sebelum kita bahas esen asiri, betul. Ya ini ada ini pertanyaan juga. Sebenarnya itu untuk pengaplikasiannya itu, untuk mediasinya itu kan biasanya macam-macam Om ya. Iya, betul. Mungkin bisa disebutkan Om untuk apa mediasi untuk ininya. Media umpan. Media umpannya. Kalau media umpan saya dominan itu hanya pakai pelet, Pak. Pelet ya? Pelet yang serbuk itu. Serbuk ya? Kebetulan kan saya itu memang nggak aneh-aneh sih pakai umpan. Karena apa? Saya cenderung untuk menggunakan alat bantu esensial ini. Jadi kan aromanya nanti untuk sore hari ini atau petang ini kita lomba galatama di kolam ikan mas. Oh, cuacanya panas, cuacanya pengap, cuacanya mendung ataupun hujan, kita sesuaikan aja dengan aroma. Berarti ini kita ngobrol mengenai ini tadi ya, esensial ini ya. Esensial. Nah ini esensi ini apa? Esensial. Nah ini sebenarnya apa sih Om? Aku baru dengar soal ini Om. Sebenarnya ini yang membumingkan ini toko yang ada di Bandung. Sorry, bukan toko di Pasar Atom. Oh, di Pasar Atom. Itu kalau nggak salah nama kerennya orangnya itu Jack Hand. Dan kebetulan kalau saya beli produknya juga di situ sih Pak. Saya belinya itu kalau orang Surabaya bilang itu engkelan. Jadi misalkan engkelan buah melon beli sendiri 1 botol. Oh iya, seperti itu. Iya. Duren 1 botol. Nanti kita aplikasikan jadi 1, melon berapa cc, habis itu durian berapa cc gitu. Oh, gitu. Dan ini untuk keinginan kita untuk main di apa? Main di ikan mas atau ikan nila. Gitu. Iya. Ini kembali lagi ya. Iya Pak Eka. Ada iklan lewat tadi. Nah, kita nyantai ya sambil rokokan, ngobrol, ngeteh. Mas, tolong tehnya dituangkan, Mas. Iki loh, masih loh. Iso gak kamu? Ini timnya nggak mempersiapkan ini, Pak. Iya. Wah. Potong gaji ini buat timnya ini ya. Jangan lupa itu 2 orang potong gaji ini. Oke, Om. Masa bosnya sendiri nuangin teh. Ya guys, mancing minggu. Biasa junior ini ikut-ikutan. Oke. Nah, kembali lagi ke masalah esensial ya. Nah, ini apakah esensial ini kemungkinan esen ya, memakai esen itu sebenarnya itu ikan itu kan ada beberapa kolam yang ada itu apa ceritanya itu enggak perlu esen, ada yang makan, ada yang enggak pakai esen ya makan gitu ya Om. Biasanya kemungkinan untuk strike target indukan itu ya apa sebenarnya? Kalau sebenarnya sih kalau saya kan mendalaminya itu gini Pak, memang dulu sebelum ada aromatik esensial itu tadi di awal kan saya bilang natural kayak kelapa, jagung diparut campur kelapa, kalau nggak gitu belut. Sampai sekarang pun masih ada ya, seperti itu ya. Ada, tapi karena kita kan sekarang zamannya sudah digital, habis gitu sudah modernisasi, akhirnya itu ada aromatik gitu loh. Ini sebenarnya alat untuk menambah umpan yang kita buat itu supaya lebih tajam di sensorik penciuman ikan. Sebenarnya gitu. Kalau untuk tujuan indukan sih
ada yang cenderung untuk tujuan indukan. Tapi Ya. kan kembali lagi kita nggak bisa apa ya mengelak dari hoki. Hoki. Jadi Tapi- kembali ke hoki. Oh iya. Berarti kan tetap hoki ya? Ya, Tetap ya. pasti Tapi ada ditunjang hoki. dengan anu ya. Karena kalau saya sih memahami dalam dunia mancing sih kalau orang lomba ya modalnya kan 3 Pak Eka. Pertama modal, kita Iya. beli tiket itu modal. Nah, Yang kedua skill, yang ketiga hoki. hoki ya. Nah, kalau kita nggak punya skill, ujuk-ujuk ya. Kalau orang Jawa Surabaya bilang ujuk-ujuk, wis ayo mancing lah, lomba. Ah, Tiket berapa? Katakan tiket 200. iya. Jeleng kita mancing. Loh kok nggak dapet ya? Iya. Kenapa ya? Iya. Ya kembali lagi, skill juga bisa, hoki juga bisa. Ada sebaliknya, ujuk-ujuk mancing ternyata dapat indukan dan iya. menang. Ya Iya. hoki. Nah, terus ini Om, di Iya. hadapan kita ini ada beberapa esen, Betul. karyanya sampean. Nah, ini Mm. mungkin bisa dijelaskan Om, untuk aroma esen sendiri sebenarnya itu untuk kayak ikan mas gitu, gimana aromanya, terus itu bisa nggak disampaikan ke teman-teman? Oke. Gini, kalau kebetulan kan di depan ini kan ada produk esensial dari Let Fishing ya teman-teman ya. Ya. Sebenarnya ini saya yang untuk yang produksi dipinang sama Pak Eka. Alhamdulillah ya kan. Kalau untuk ikan mas kita itu dominan ada yang buah. Dominan buah, dominan amis, dan dominan atsiri. Jadi kita sesuaikan saat musim ataupun cuaca saat kita lomba, Pak. Oh gitu. Jadi keunggulan untuk esensial Let Fishing ini untuk indukan saya jamin pasti ada. Masih ada. Dan kalau untuk boncos, insya Allah kita jauhi boncos. Iya. Karena produk Let Fishing pasti mantul. Mantul guys. Mantul. Tambahi gajinya Pak, timnya Pak. Soalnya ini sing nonton akeh yang ngarep ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Banyak yang nonton ya. 5.000 orang. Jangan lupa tepuk tangannya nanti ya. Nah, Om, Iya. jadi mungkin dulur-dulur mancing seantero Nusantara ini untuk dipakai misalnya untuk wilayah Surabaya, wilayah Jakarta, Bandung, di Jawa Barat, Jawa Tengah ini Sama. bisa sama ya Om? Sama. Kalau Bisa ya? selama ini ya sebelum produk saya diakuisisi Let Fishing itu saya pernah ngirim ke Bandung. Ya. Terus waktu di online itu pun ada juga, mungkin bisa cek di Kaila Fishing. Oh, itu Kaila ada Fishing. di Kaila Fishing. Di situ diulas di kolam mana ada. Dan kebetulan saya punya temen YouTuber juga. Iya. Itu juga pernah saya untuk review, dia juga dapat di kolam Arjuna. Oh iya. Gitu. Jadi memang kalau esensial Let Fishing ini mau ditaruh di Surabaya, di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, mantul. Masih mantul ya? Mantul, Iya. saya jamin mantul. Iya, iya. Terus ini Om, Iya. tadi sudah disampaikan mengenai ini, kalau cuaca ya, berarti Betul. kalau ada cuaca panas, hujan, ketika kita fishing, tentunya untuk esennya juga beda ya, maksudnya aromanya apa. Nanti kalau emang itu beda, yang jelas nanti ini akan kita label untuk kondisi hujan atau panas atau bagaimana. Kalau Apa sama saja? angler sih sebenarnya mereka hanya condong kalau pengap pakai esen yang aroma seperti ini. Saya nggak menyebutkan aromanya. Dominan apa Pak ya? Iya. Nanti kalau teman-teman ini nanti ya nonton pengen ada pertanyaan, Nah, bisa komen sebanyak-banyaknya, pasti Let Fishing akan jawab. nggak akan jawab karena Nah, ini langsung kalau- dihandle oleh Mas Udin nanti. Nah, kalau best sellernya Let Fishing ini media lumut untuk harian. Untuk harian Targetnya nila. nilai. Saya pasti nggak boncos teman-teman yang pakai untuk produk lumut Let Fishing, dan pasti kalau orang Surabaya bilang sampean budal muli mikul kan gitu Pak. Ronjot. Ngeronjot Iya. Gitu. ronjot. Nah, itu untuk ini untuk media lumut bisa berarti juga ya?
Ini media lumut, kebetulan yang ada di display ini lumut, yang ini untuk galatama. Oh, berarti lumut. Iya. Ini apakah lumut media lumut bisanya pakai media apa? Pelet. Pelet bisa nggak? Kalau pelet sih bisa, tapi ini cenderung ke lumut. Oh, ke lumut. Berarti khusus lumut ya? Khusus lumut. Oke, kita ada produk nanti yang untuk teman-teman fishing pakai rangkaian lumut, media lumut. Nah, Jangan lupa order sebanyak-banyaknya, Ya. murah meriah. murah meriah, guys. Nah, terus Let fishing punya murah meriah. nah, terus ini Om, Iya. kan ada yang teman-teman ini biasanya harian. Iya, betul. Harian kan ya, harian mancing harian bukaan tambak atau bukaan kolam atau apa. Ya, Nah, ini kolam harian. Kolam harian ini pakai esen kita ada ya untuk itu nanti. Ada, pasti ada nih. Nanti Ke kita depan ada, nanti kita juga akan produksi. Terus galatama atau galapung ada ya? Iya, ada. Jadi kita berarti ada 3 jenis esen. Tiga jenis untuk kategori para angler yang suka di tambak dan juga kolam harian ataupun kolam galatama. Di Let Fishing akan menyediakan dan memanjakan para angler mania, khususnya yang para subbreaker. Iya, Let Let Fishing. Fishing. Yang jelas itu ya. Iya. Lek gak ngono kok ora tak bayari soalnya ngomong itu. Ampun ini, ampun bosku. Kita kali ini tuh podcast ala kadarnya. Ala kadarnya sambil ngerokok, guys. Iya. Nyantai sambil ngeteh kita ya, ndak ngopi ya kebetulan. Nah, ini Om. Iya, Pak. Aduh, kon. Utah, guys. Sik. Nah, kita ngomong tadi esen astiri, atsiri. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Om. Esen atsiri itu apa? Pertanyaan dari netizennya Pak Eka Iya, Let Fishing kebetulan. ya. Kalau atsiri itu kategori atsiri itu kan bukan non buah, amisan, anjiran atau buah. Atsiri itu aromanya cenderung kayak seperti contoh geranium atau istilah banyak orang dikatakan 1000 bunga, serai, geranium, almond, nilam, usar itu. Kalau pandangan saya itu atsiri. Oh, itu istilahnya atsiri. Jenis atsiri. Sama kayak kalau itu istilah kimianya sih. Kalau apa ada yang atsiri yang dijual di toko-toko biasa kayak minimarket itu atsiri yang sekarang banyak digunakan kayu putih, apalagi kan sekarang pandemi. Ya, kayu putih itu juga atsiri. Atsiri ya. Atsiri juga. Oh, tadi apa tadi atsiri? Geranium atau 1000 bunga, almond, habis gitu serai. Oh, pala, usar, nilam itu juga atsiri. Melati kan bukan dari buah kan? Oh. Pokoknya atsiri itu bukan bahan dari buah. Bukan dari buah dan non buah dan bukan amisan. Bukan amisan. Oh, gitu guys. Jadi buat teman-teman jangan salah paham. Jangan salah paham. Hanya di channel Let Fishing kita akan buka-bukaan tentang esensial untuk mancing. Kita kupas tuntas. Iya, kupas tuntas. Nah, berarti untuk komposisinya sendiri ini juga ada beberapa komposisi yang harus pakai itu ya jenengan ya untuk ini ya. Oh pasti ya. Kalau produk Let Fishing itu memang harus beda dari yang lain lah. Selama ini kan amisan sama buah tok ya. Kalau Let Fishing kita memasukkan semuanya, kombinasinya itu RHS atau rahasia dan pasti dijamin nggak akan buat teman-teman ini nyesel kalau beli produknya Let Fishing. Siap. Apapun produknya Let Fishing kan banyak. Iya, keplok-keplok rek. Tepuk tangannya mana? Wah, nggak dibayar ini, nggak dibayar. Iki nggawa penonton bayaran. Kayak channel di TV Pak ya. Kita pakai penonton bayaran 20.000. Oke. Nah, ini Om. Iya. Terus ada yang ngomong itu pernah saya dengar itu mengenai setiap lokasi itu kan kolam itu kan berbeda-beda pH-nya. Mungkin teman-teman itu pernah mengalami pH. Pastilah pH-nya itu pengaruh pH itu sendiri gimana?
Kalau pH air kan kita harus pakai alat ukur toh Pak. Oh iya. Kalau selama saya mancing sih, saya kan medianya itu nggak neko-neko, Iya. pakai pelet, mau pelet bandul, mau pelet apa, saya nggak nyebut produk, karena kita kan nggak diiklanin sama mereka kan Pak Eka ya. Kan rugi nanti lihat visi kalau nggak ada iklannya dari mereka. Iya. Kita nggak di-endorse kan, dikirain kita gini endorsean, enggak kan. Jadi saya itu selama kenal esensial dan sekarang produksi juga, dan kebetulan produksi untuk lead fishing itu teman-teman nggak usah repot pakai media apapun, cukup pelet aja aplikasinya. Untuk pH airnya itu pakailah, jangan yang langsung soft, jangan yang langsung pakai keras, pakai soft dulu 3 sampai 4 tetes, karena semuanya produk saya jamin yang di lead fishing ini semuanya bahannya spesial semua. Bahan paling bagus kita ambil. Oh gitu ya. Jadi ya. Untuk ini Om, untuk teknik ketika kita fishing Galatama, mungkin yang sudah pengalaman mungkin sudah tahu ya, yang belum pengalaman mungkin untuk pemberian tetes esen itu sebenarnya bagaimana? Yang seperti sampaikan tadi kan soft, terus naik lagi. Nah itu kategori soft itu bagaimana, medium soft sampai hard itu gimana? Iya. Biasanya itu kalau saya ngejar untuk soft, medium, sama hard itu, katakan kita saat soft, indukannya yang datang nggak ada. Ikan rame, ikan kecil gitu kan. Segitu cobalah kita tambahin lagi. Biar yang kecil minggir, yang besar datang. Gitu sampai mentok 30 tetes gitu. Sampai 30 tetes ya? Iya. Jadi nanti buat para anglomania yang Galatama langsung, ini ya, ngomong Galatama ya. Galatama yang mau langsung pesan nanti di link deskripsi pasti dikasih kan Pak ya, nomornya untuk toko. Nanti pasti akan dikasih tahu untuk aturan pakainya. Oh ya, aturan pakai nanti kita tempelkan di botol ya, nanti ada ya, nanti kita tempel di sini. Oke. Siap. Nah, jadi oke dulur, ini tadi masih pemanasan dulur ya. Masih pemanasan dan seputar pertanyaan dari netizen yang dalam tanda kutip khawatir boncos. Yang khawatir boncos. Nah Om, oke, kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Bincang-bincang mengenai dunia esen bersama Bapak Udin STMT. Apalagi itu Pak Eka? MT itu maksudnya MTLP ya. LP ini kembali lagi pertanyaan di awal ini, kok teman-teman di Galatama khususnya di wilayah Jawa Timur Surabaya itu manggil sampean LP itu apa sih? Gini Pak, ini siapa Udin LP ya? Iya, nama saya itu sebenarnya kalau di KTP kan Udin, bukan Udin Saparudin. Udin. Sebenarnya orang-orang di Galatama itu punya nama panggilan sendiri-sendiri Pak Eka. Ada yang namanya Wicaksono tapi panggilannya Wahyu. Wahyu Agung, Gunung Mas, Gunung Kembar. Itu hanya nama-nama hoki mereka sih sebenarnya. Banyak, hampir mayoritas kalau lapaknya 100, itu 100 orang itu belum tentu pakai namanya sendiri. Saya yakin. Mungkin 20%-nya mereka nama sendiri mungkin. Oke. LP itu apa tegese iku lho, apa tegese? Oh, kalau artinya LP itu artinya sih banyak Pak. Kalau LP, kalau saya sendiri dipanggil di kampung itu loro pikir. Loro pikir. Oh, apakah pas kan sekarang zaman jilid 4 loh ya, kita nggak nyebut depan ya, jilid 4. Loro pikir. Tapi kalau istilah kerennya itu lapak pemenang. Oh, lapak pemenang guys. Lapak pemenang. Sesuai namanya, sering menang guys. Ya nggak juga, kadang boncos juga. Kalau nggak ada hoki boncos juga kita. Cuman narik nimbang nggak dapat nimbang. Tapi kan mesti nominasi gitu loh. Ya alhamdulillah ada tim juga. Maksudnya saya nggak mancing sendirian, ada teman yang pakai nama juga masuk nominasi. Oke Om Udin. Kebetulan Bayu Nur tuh timnya Pak Eka itu Bayu Nur. Bayu Nur itu timnya juga itu satu tim. Bayu Nur Hati. Nah, bayaran cakep. Sekarang ini Om, ada
pertanyaan lagi nih barusan Iya. masuk di Berandanya Pak Eka. beranda kita itu mengenai perbedaan esen harian dan perbedaan esen lomba. Kalau perbedaan esen harian dan esen lomba itu pasti ada, Pak. Kalau esen lomba itu ada bumbu-bumbunya yang lebih strong aromanya. Kalau esen harian kita buat strong karena untuk esen harian kita buat strong itu nggak akan mau ikan. Karena kan ikannya kan pelepasan, ya kan. Kalau di Jawa Timur kan pemancing besok datang, malamnya dilepas kan ya. gitu. Kalau untuk galatama ikan mas kan di dalam kolam nggak ada campuran ikan sama sekali. Dan ikan tersebut memang terlatih untuk makan umpan. Oh gitu. Umpan yang beraroma mereka sukai. Tapi kalau yang ikan yang dilepas itu kan ikan yang baru dibudidaya dilepas, dibeli sama pemilik kolam. Ya jadi kita ada perkecualian 3 esensial itu tadi. Untuk esen lead fishing. Dan kebetulan juga sudah tersedia di depan ini. Iya. Berarti nanti ada esen lumut, esen harian dan esen galatama. Oke guys. Mantap pokoknya untuk lead fishing. Kita nggak sekedar bahas-bahas piranti Pak Eka ya. Kita bahas total, kita kupas sampai alat sampai akar terbawah. Ya. Nah ini Om. Ya. Ini tetangga saya itu sering mancing ini galatama. Nah, dia itu mempunyai sugesti atau keyakinan ketika untuk ini mencampur pelet agar menjadi gumpalan ya. Nah, itu menggunakan air kolam. Air kolam yang ada di situ. Itu gimana itu? Ya sah-sah saja sih Pak. Sebenarnya kan sama-sama air. Mereka tersugesti kalau pakai air kolam nanti kita dapat indukan karena pakai air kolamnya. Kalau saya sih pribadi mendingan pakai yang air yang mineral itu, yang air botolan. Kalau nggak beli botolan ya buat dari rumah. Iya. Jadi kalau air sih enggak anu ya. Ya bagi saya sih ngaruh. Iya tersugesti. Kalau saya sih ngaruhnya gini. Kan kolam galatama airnya kan nggak akan dikuras kan. Dan pasti di situ aromanya sudah banyak esensial dari seluruh pemancing. Terus kita pakai aroma pasti akan berubah. Wah, akan berubah. Masuk akal itu, masuk akal. Kan logikanya kan gitu, Pak. Iya, masuk akal. Makanya mendingan pakai air mineral. Itu saran saya sih. Terus ini ada lagi yang ini pernah ada yang ngambil lumpur lumpur dari kolam itu. Iya. Ya mungkin kembalinya ke sugesti ya, diambil lumpurnya sedikit dicampur dengan umpan. Habis itu dikasih esen. Nah itu ada juga seperti itu ya aneh-aneh lah, orang-orang kan aneh ya, mitosnya itu aneh-aneh. Mitos juga aneh-aneh ya. Banyak kalau mitos di galatama memang banyak sih Pak. Mitos di galatama itu ada yang pakai gitu, ada yang dalam tanda kutip klinik kan gitu ya. Tapi kalau saya sih ya ala kadarnya aja. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang di sana suka seperti itu ya fan-fan aja, silakan ya. Tapi di channel ini kan kita nggak bahas tentang klinik-klinik kan. Iya, mitos-mitos kita jauhi. Ngapain kita percaya mitos-mitos klinik? Let's fishing sudah pasti mantul. Mantul ya. Iya. Terus ini Om. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan ini yang cukup menggelitik ya. Cukup berat mungkin ya. Cukup berat. Nah, ini apakah perisa makanan bisa diaplikasikan ke esensial? Perisa makanan. Perisa makanan itu aroma itu ya, aroma untuk bahan kue ya. Monggo. Soalnya kan itu kan macam-macam juga. Istri saya biasanya buat kue ya, aroma. Kue brownies mungkin Pak ya. Brownies ya. Coklat. Sebenarnya kalau diaplikasikan itu memang bisa, tapi itu kan hanya menambah volume di, katakan ini 3 botol 30 mili. Debitnya kita tambahi sama perisa tersebut dengan aroma yang sama. Sebenarnya bisa saja. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau memang untuk ikan ya ngapain beli yang itu, yang beli yang khusus ikan. Yang khusus ikan yang sudah dikomposisi. Ya diproduksi dari pabrik untuk memang ikan kan.
esensial ada yang untuk rokok, untuk ikan, Iya. habis gitu untuk bahan makanan tersebut. Sah-sah saja. Sah saja. Oke Om, mungkin yang terakhir ini Om. Nanti untuk kemasan yang rencananya Om akan kita produksi nanti kemasannya berapa mili ya? Mungkin botolnya ini Yang disediakan LED ya, fishing. disediakan LED fishing nanti berapa ya? 30 mili, 60 mili itu yang sering dicari sama angler. Kalau untuk yang botol besar 100 mili sih ya mungkin custom mungkin ya. Custom ya. Oh, permintaan khusus ya. Permintaan khusus boleh. Nanti bisa pesen di link deskripsi di bawah ini ya. Nah, jangan lupa. Nanti setiap pembelian nanti akan kita sertakan aturan pakai. Jadi teman-teman para angler khususnya pecinta fishing harian, galapung atau galatama, nanti setiap pembelian ada aturan pakai yang bisa dipraktekkan di lapangan. Nah, betul. Mungkin itu ya untuk bincang-bincang kita. Nah, nanti untuk pertanyaan mengenai seputar Esen nanti bisa di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita jawab dan kita akan menerima order sesuai nomor telepon atau di description bawah ini. Mungkin sementara itu, terima kasih. Dan kita akan lanjut part kedua yaitu mengenai piranti mengenai galatama. Ya Om ya? Betul. Piranti galatama yang mungkin secara kita fishing itu nyaman dan mumpuni untuk terus rangkaian nanti akan termasuk pelampung nanti kita akan mengupas di situ. Nah, terima kasih dan selamat malam, selamat fishing, mantul.